Kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Tentang keseimbangan ekosistem. Oleh Aprilia Mari Astuti, SPD. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Apakah rantai makanan itu? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Anak-anak, perhatikan baik-baik ya gambar berikut ini. Kalian perhatikan, inilah contoh dari rantai makanan. Nah, di sini ada apa? Iya, itu adalah tanaman padi atau tumbuhan. Ya. Nah, untuk tumbuhan itu disebut sebagai produsen. Kemudian, nah ada gambar apa itu? Tikus, betul ya. Itu adalah gambar tikus. Nah, tikus sendiri itu disebut konsumen satu. Karena apa? Karena tikus adalah hewan yang pertama kali memakan tumbuhan padi. Setelah itu ada gambar apa ya? Iya, ada gambar ular. Kira-kira disebut apa ya ular itu? Nah, ular itu disebut konsumen 2. Kenapa disebut konsumen 2? Karena ular memakan tikus, ya kan? Itu adalah konsumen kedua setelah tikus. Kemudian ada apa lagi? Yuk kita perhatikan. Nah, ada gambar elang. Kalian tahu kan elang? Itulah gambar elang. Disebut apa elang? Elang itu disebut konsumen 3. Kenapa disebut konsumen 3? Iya, betul sekali. Karena elang itu memakan ular, yaitu sebagai konsumen 2. Sehingga elang disebut konsumen 3. Lalu apa lagi ya? Iya, itu ada gambar jamur. Disebut apa ya jamur? Jamur itu disebut sebagai pengurai. Nah, selain jamur itu juga ada bakteri yang disebut sebagai pengurai. Ya, jadi jika elangnya mati, itu nanti akan diuraikan oleh jamur atau bakteri. Nah, inilah yang disebut sebagai rantai makanan. Sudah paham anak-anak? Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang jaring-jaring makanan. Siapa yang tahu jaring-jaring makanan? Nah, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari berbagai rantai makanan. Coba kalian perhatikan gambar ini ya. Kalian perhatikan baik-baik. Di sini ada gambar padi. Ya, seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, padi itu adalah produsen. Setelah itu padi dimakan oleh burung. Kalian perhatikan itu ada anak panahnya ya. Sedangkan burung bisa dimakan musang. Dan musang bisa dimakan elang. Nah, untuk elang sendiri itu nanti akhirnya akan mati kan? Nah, setelah mati, elang akan diuraikan oleh jamur atau bakteri. Ya, itu adalah jaring-jaring makanan. Ada lagi ya, bisa kita buat lagi jaring-jaring makanan selanjutnya. Yaitu yang bawah, yaitu padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh musang. Setelah itu musang dimakan elang dan akhirnya elang pun diuraikan oleh jamur atau bakteri.
Selain itu bisa juga dari padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus langsung dimakan oleh elang. Nah, seperti yang tadi, elang pun kalau mati akan diuraikan oleh pengurai, yaitu jamur atau bakteri. Masih ada lagi tidak? Iya, masih ada satu jaring-jaring makanan lagi. Yang mana ya? Iya, yaitu padi yang dimakan oleh burung, lalu burung langsung dimakan oleh elang, ya kan? Nah, kalian perhatikan itu anak panahnya. Sudah tahu? Iya, setelah itu kalau elang sudah mati, akhirnya elang pun akan diuraikan oleh jamur dan bakteri. Nah, itu adalah contoh dari jaring-jaring makanan ya. Jadi dari satu produsen yaitu padi bisa menghasilkan beberapa jaring-jaring makanan. Ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah paham ya? Kalau belum, yuk kita perhatikan lagi. Kalian amati lagi di sana kemana arah dari anak panah itu. Sudah? Iya, sudah paham. Pinter anak-anak ibu guru. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar sebelumnya, ya, gambar tadi, buatlah jaring-jaring makanan yang ada di sekitar lingkunganmu. Bagaimana langkah-langkahnya? Ya, perhatikan ya. Pertama, siapkan peralatan yang dibutuhkan, yaitu ada ballpoint, penggaris, gambar hewan dan tumbuhan, gunting, kertas manila, dan juga lem kertas. Kemudian yang kedua, bagaimana? Ya, gunting gambar-gambar tersebut dengan gunting. Lalu tempel gambar tersebut ke kertas dengan lem kertas. Cara yang ketiga atau langkah yang ketiga, garis panah dengan penggaris membentuk rantai makanan. Dan langkah selanjutnya atau langkah keempat, buatlah 2 rantai makanan atau lebih agar membentuk satu jaring-jaring makanan. Nah, contohnya seperti gambar di bawah itu ya anak-anak. Sudah paham? Bisa ya? Iya, pasti bisa. Anak-anak kan hebat. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya yaitu tentang pokok pikiran atau ide pokok paragraf. Yuk, siapa yang tahu apa itu pokok pikiran atau ide pokok paragraf? Pokok pikiran adalah ide atau gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita. Nah, bagaimana ya langkah-langkah menentukan pikiran pokok atau pokok pikiran? Yang pertama, kalian harus membaca teks bacaan dengan cermat, ya. Ibu ulangi lagi, harus dengan cermat. Kemudian langkah yang kedua, tandai informasi penting pada bacaan. Jadi kalian setelah membaca dengan cermat pasti kalian tahu kan informasi-informasi mana saja yang merupakan informasi penting. Nah, itu kamu tandai ya. Paham? Nah, setelah kalian menandai informasi yang penting, sekarang langkah yang ketiga, mencari kalimat utama dari bacaan. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk menentukan pokok pikiran. Ya, sekarang coba kita membaca ya. Kita baca ada sebuah teks bacaan. Nanti kita mencari dari
pokok pikiran bacaan tersebut ya anak-anak. Nah, teks bacaan ini berjudul Rantai Makanan dan Jaring-Jaring Makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan hijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri disebut produsen. Sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri disebut konsumen. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dalam berbagai rantai makanan disebut jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat masih banyak. Nah, setelah kalian membaca teks rantai makanan dan jaring-jaring makanan, coba kalian temukan pokok pikiran pada tiap paragrafnya. Caranya bagaimana? Seperti tadi yang sudah diterangkan di awal, ya kan? Nah, setelah itu, setelah membaca dan memahami teks rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kemudian buatlah model peta konsepnya secara benar. Nah, itu adalah tugas atau latihan buat kalian agar paham tentang materi hari ini, yaitu tentang mencari pokok pikiran serta jaring-jaring makanan. Nah, selanjutnya itu ada sebuah karya seni rupa topeng daerah kita Jawa Tengah ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang karya seni rupa topeng. Apa itu topeng? Topeng adalah suatu karya berbentuk benda yang menutupi wajah. Topeng pada umumnya sebagai properti tari menggambarkan watak karakter. Setiap daerah memiliki seni rupa topeng yang berbeda-beda. Kita harus mensyukuri manfaat persatuan dan kesatuan adanya perbedaan. Dengan cara apa? Nah, dengan cara harus menghormati ya, harus menghormati setiap karya. Ya, pada contoh-contoh dari topeng. Setelah itu, kalian bisa menyimak cara membuat topeng. Nah, kalian simak bagaimana cara membuat topeng. Setelah kalian menyimak cara membuat topeng, kalian membuat satu karya seni rupa topeng yang berasal dari daerahmu sendiri. Nah, disinilah langkah-langkah pembuatan topeng. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kalian harus menyiapkan pensil, kardus atau karton, kertas HVS, spidol atau pensil pewarna, gunting, dan lem. Setelah itu, gambar dan bentuk topeng pada kertas HVS, kemudian tempelkan kardus dan potong kardus yang sesuai dengan gambar. Setelah itu, yang ketiga langkahnya adalah
warna topeng dengan benar ya. Jadi gambar yang sudah kalian gunting tadi kalian warnai dengan benar supaya lebih menarik dan lebih kelihatan nyata. Ya, anak-anak. Nah, itu tadi adalah materi pembelajaran untuk hari ini. Sudah paham semua? Iya, kalau sudah paham, terima kasih karena sudah memperhatikan, sudah menyimak, dan sudah melihat video pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan selalu rajin belajar ya anak-anak. Terima kasih.